Mau itu harus dia mau tome mati. Tidak pak. Ngapa buah? Yang juga yang kong. Oke. Aku bisa ngetadak aja juga. Natak mandi kita anak buat nih. Aku bisa ngetadak aja rapatkan. Jadi. Iya, kelompok tani. Rata-rata tuh Allah curi. Ini sahabat motor ini. Halo bos. Halo bos. Capek no, mas tumbadi kita tuh ponin muka. Capek harus tuh bilang kamu. Gondrong nih bos, gondrong. Selalu pakai poni. Ayo pemulai kita bintan ya, pemulai bintan sendiri kamu siapa ya? Pemulai bintan. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada kasus yang mungkin bisa di-sharing malam ini, yang bisa didiskusikan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama ini? Tampilkan dulu Pak Rasman. Aku bisa. Anak tampilkan Bang Ami. Ini. Iya, tunggu dulu. Ini aku di kopi. Ini oleh. Jaringan bos, jaringan. Jadi yang mau share malam ini pengalamannya, pengalaman dari Pak Rasman ya? Iya, tunggu dulu. Misalnya salah satu Tunggu dulu ya. pengalaman dari kita, pengalaman bisa juga pengalamannya orang lain. Ini saja. Baru ditampilkan sama Pak Rasman Pak. Itu. Oke, saya share screen. Subscribe. Ano jakin? Nako acne ko, nako sunscreen. Ano jakin cang dulu na share screen? Nako sunscreen. Ya, oke. Oke, bisa dilihat. Jora halaman nano. Astaga, aku padan tuh palel itu. Oke, kasus. Caca Mite. Ya. Ya, kita baca-baca dulu, Bu. Ini pengalaman waktu masih COVID dulu. Saya persiapkan beberapa mulai untuk mengikuti. Coba mulai perasaan usahanya namanya. Kemudian belum jalan karena tapi pasukan biasanya terjadi sebagai penunjuk kurang tata jalan. Top. Ya, lanjut ke bawah. Mereka bisa bantu murid penambahan pelaksanaannya nanti deh mereka bantu ya apa yang membuatkan
Ya, cari bawahnya Pak. Oke, jadi dari tadi itu kasus Pak, menurut Pak yang mana yang mengandung kasus dilema etika? Jadi di sini kan masa kita di sini terbentur pada kasus apa situasi pada saat itu COVID. Betul? Ya. Terus di mana pembelajarannya? Seharusnya ada luring menjadi Ya. daring. Ya, kita laksanakan secara daring. Nah, situasi ini kita bicarakan, akhirnya dibentuklah tim pendamping OSN, di mana pada saat itu kepala sekolah dan semua stakeholder di sekolah, ada kurator dan juga ada proktor yang disiapkan. Nah, di sini ini kan sebuah tantangan di mana pembelajaran pelaksanaan SN ini dilaksanakan secara daring. Di situ kita memiliki kita bertentangan dengan kejujuran, betul? Iya. Jadi siswa ini kita harapkan bisa menyelesaikan soal-soal ini yang ditugaskan itu melalui online dan mampu menjawab secara jujur. Tuang kana sembah kumuli. Mana ko iko nana. Jadi kalau menurut saya barangkali Ibu Intan yang termasuk dilema etika di sini adalah ketika kita dihadapkan pada persoalan di mana antara loyalitas kita sebagai bawahan kepada pimpinan kita itu kepala sekolah untuk menjalankan apa yang diperintahkan kepada kita, ditugaskan kepada kita untuk mendampingi siswa dalam mengerjakan soal-soal ujian. Sementara kata hati nurani kita mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan profesi kita sebagai seorang pendidik, di mana seorang pendidik itu harus selalu mengajarkan anak-anak didik kita bersikap jujur, mandiri terhadap setiap tugas yang diberikan. Namun dengan adanya tugas dari kepala sekolah ini membuat ada suatu dilema yang bertentangan di antara yang mana yang benar dan yang mana salah, dan di sisi lain kita juga harus tidak mengesampingkan bahwa sebagai bawahan kita harus loyal terhadap pimpinan, barangkali begitu Pak Resma. Iya. Nah, jadi ini tadi sudah benar yang disampaikan oleh Ibu Suryani bahwa dilema etika yang saya coba angkat di sini ya seperti yang dijelaskan tadi bahwa kepala sekolah mengarahkan guru untuk bisa membantu, namun itu bertentangan ya dengan apa yang sudah kita ajarkan selama ini, yaitu memberikan kejujuran yang ditanamkan kepada murid-murid kita di kelas sekolah. Ya, gimana Bu Intan? Iya Pak. Kemudian tadi dari share screen yang dibagikan Bapak, pertanyaan kedua memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilematika seperti yang sebelumnya sudah dipelajari, yaitu 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, individual versus komuniti, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dari 4 paradigma itu, yang mana yang kira-kira muncul dari kasusnya tadi Bapak?
Hmm. Kalau saya ini kebenaran lawan kesetiaan barangkali, Pak. Iya, iya. Iya, 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 iya. Ini kan kebenaran lawan kesetiaan. Jadi kebenaran di sini versus kesetiaan yang paling tepatnya. Yang mana yang memperkuat di situ Pak kalau prinsip kesetiaan? Ya ini tadi bahwa kita apa ini? Yang dibawa barangkali, Pak. Iya, iya, iya. Yang ini ya. Yang dibawa, Pak. yang ini dong palelian, Dek. Yang dibawa, Pak, yang dibawa. Tenangnya. Bon nomor iya. Jauh liu. Ya, oke. Jadi kalau menurut saya, Pak, yang benarnya di sini adalah ketika kepala sekolah mengarahkan untuk membantu murid dalam pelaksanaan OSN ini dengan bantuan dari guru untuk menjawab soal-soal kepada siswa, di sini mereka guru tersebut merasa berat karena hal ini bertentangan dengan kejujuran. Nah, di situ benarnya, namun di sini juga yang dipertentangkan juga dengan kesetiaan kepada pimpinan, atas kesetiaan kepada perintah pimpinan sebagai seorang bawahan tentunya harus selalu mempertimbangkan apa yang sudah menjadi keputusan kepala sekolah, dalam hal ini penanggung jawab dalam satu satuan pendidikan. Jadi ada dilema antara kebenaran yang hakiki sebagai seorang pendidik dan di sisi lain adalah kesetiaan kepada pimpinan atau kepala sekolah. Ya. Kira itu, Bintang. Iya Ibu, tepat sekali Bu. Jadi lanjut Ibu ke selanjutnya. Iya, boleh. Tadi di Jika juga sudah ada paradigmanya, barangkali sekarang prinsipnya memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Nah, dari 4 prinsip dilema etika itu yang pertama tadi prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Rasa peduli, iya. Kemudian prinsip berpikir berbasis peraturan. Digunakan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan. Kemudian prinsip berpikir berbasis hasil atau akhir. Itu digunakan untuk guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial tinggi. Prinsipnya ini, Iya. Kan ada 3 prinsip. Jadi dalam mengambil keputusan nanti apakah dia turut dengan kata hati nuraninya ataukah dia harus ini maksudnya barangkali apakah dia ikut dengan kata nuraninya sebagai seorang pendidik ataukah ikut dengan peraturan di mana seorang guru itu harus menerima keputusan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Iya Ibu. Ya begitu maksudnya. Ya kalau menurut Pak Rason yang mana? Kalau saya itu yang kedua, prinsip kedua.
Prinsip prinsip berbasis berbasis peraturan. Iya. Yang cocok ini biasanya cocok digunakan untuk guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan. Ya. Peraturan ya. Ya, aturannya kan di sini setiap kali kita mengerjakan itu harus dengan dasar kejujuran toh. Hmm. Itu kesepakatan bahwa harus jujur. Kalau kita Bintan yang mana bagusnya? Iya, berbasis peraturan karena agar bisa membantu murid dengan pelaksanaan nantinya dengan bantuan yang berbasis peraturan Ibu Disa karena guru dan panitia OSN ditugaskan untuk memberikan penjelasan tentang dampak resiko yang ditimbulkan akibat mendapatkan himbauan dari karena berdasarkan himbauan dari kepala sekolah tersebut. Jadi maksudnya di sini guru yang memiliki sifat jujur dan mengikuti aturan yang diberikan, tunduk kepada atasannya. Iya, jadi ceritanya prinsip yang digunakan di sini adalah berbasis peraturan. Nah, di sini tadi kan ada salah satu guru dan panitia OSN itu ditugaskan untuk memberikan penjelasan tentang dampak resiko yang ditimbulkan akibat mendengarkan himbauan dari kepala sekolah. Jadi kan ceritanya ini guru sudah akan kira-kira akan melaksanakan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah sebagai bawaan meskipun bertentangan dengan kata hati nuraninya, dia tetap akan melaksanakan perintah dari kepala sekolah. Namun dari sisi lain ada nasihat atau himbauan dari panitia bahwa meskipun kita kita harus menjalankan perintah kepala sekolah, namun di situ kita juga harus berpikir bahwa tidak selamanya apa yang diputuskan oleh kepala sekolah itu benar, tapi kita juga harus berpikir bahwa ada resiko mungkin yang akan kita timbulkan nanti jika kita tetap melaksanakan perintah atasan yang tentunya nanti ada resikonya di kemudian hari, baik itu kepada kita pribadi sebagai seorang pendidik dan tentunya ada kan berimbas juga pada peserta didik itu sendiri. Mungkin imbas yang dimaksudkan di sini adalah ketergantungan peserta didik nanti kepada gurunya bahwa setiap apa yang saya laksanakan itu pasti akan mendapat bantuan dari guru saya, sehingga hal ini membuat ada kesalahan pada cara mendidik kita di mana kita mengajarkan anak untuk tidak mandiri, tidak jujur pada hasil pemikiran mereka sendiri. Itu maksudnya ini prinsip ini tentang peraturan. Ataukah ada tambahan dari kita, Ibu Intan? Atau Pak Rasman? Menurut saya sudah tepat sekali itu, Ibu. Jadi masih turun toh. Nah, di sini kan guru ada guru dan panitia yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan toh. Jadi berbasis aturannya di sini bahwa ditekankan bahwa
pada saat ujian nanti peserta didik mengerjakan ujiannya itu secara mandiri. Oke. Kan sudah ada paradigma, sudah ada prinsip. Paradigma tadi itu apa bisa aja? Mana ada tadi itu paradigmanya? Paradigmanya tadi yang kebenaran lawan kesetiaan. Dan kesetiaan. Dan prinsip yang kita gunakan adalah prinsip berpikir berbasis peraturan. Jadi sekarang barangkali kita melangkah di 9 langkah pengambilan keputusan guru. Kalau prinsip yang lain, coba di prinsip yang lain. Kalau prinsip yang lain berbasis hasil akhir. Barangkali tidak cocok ini Pak Rasman karena apa prinsipnya? Berbasis hasil akhir. Oh, ini cocok digunakan untuk guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tidak ada barangkali hubungannya. Bagaimanakah jiwa sosial yang tinggi seandainya kasusnya misalnya dia tetap melaksanakan itu meskipun bertentangan dengan kata nuraninya, dia tetap melaksanakan, berarti kita bisa pakai prinsip ini, tapi kan di sini belum ada, tidak ada hasil akhirnya. Iya, belum ada. Kasus ini tidak ada hasil akhirnya. Kalau prinsip berpikir berbasis rasa peduli, sebenarnya tidak ada juga di sini. Bukan peduli nih kepada sekolah. Peduli kepada sekolah, kepala sekolah. Kepala sekolah peduli kepada siswa. Peduli kepada siswa. Berpikir berbasis rasa peduli. Mungkin, tege. Ay, mer kami. Empati tinggi. Tapi mungkin lebih tepatnya tadi ya peraturan. Kalau saya itu berpikir berbasis peraturan. Kalau kepedulian tinggi, kepala sekolah ini bukannya kepeduliannya itu dianggap termasuk kepedulian yang negatif barangkali. Jelas kita tahu itu salah. Iya, oke, kita lanjut ke 9 apa tadi? 9 langkah pengambilan keputusan. Iya, oke. Pepatah itu 9 selesai. Yang pertama itu kan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Seperti yang kita lihat di kasus tadi, ada nilai-nilai bertentangan di mana nilai yang satu menginginkan kejujuran dan kemandirian pada peserta didik, sementara nilai yang satu itu adalah di luar dari kata hati kita sebagai pendidik, di mana seharusnya siswa itu kita tanamkan kejujuran dan mandiri dalam mengerjakan soal, namun ada perintah dari atasan untuk membantu siswa. Di situ ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi di kasus tersebut, Pak Rasman. Kemudian yang kedua, menurut saya di sini menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang pertama tentunya kepala sekolah. Di sini karakternya kepala sekolah, dia menginginkan siswanya memperoleh nilai yang tinggi. Tentunya semua sekolah akan menginginkan siswanya mendapat nilai tinggi dan mendapat juara tentunya. Namun ada karakter yang negatif yang dibangun dalam hal ini, yaitu bertentangan dengan prinsip kita sebagai pendidik mengajarkan kejujuran kepada murid. Kemudian yang kedua di situ yang terlibat yang kedua itu adalah guru yang akan mendampingi murid pada saat lomba. Di sini
guru ini ada pertentangan batin sebenarnya antara prinsipnya sebagai pendidik, dan yang kedua di sisi lain dia harus mempertimbangkan loyalnya kepada pimpinan di sekolah sebagai penanggung jawab tentunya. Jadi kemudian, namun dalam hal ini guru tersebut sepertinya tetap akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepala sekolah, namun meskipun bertentangan dengan kata hatinya, sehingga dia tentunya membutuhkan arahan dari orang lain. Dan di sini ada pihak lain yang terlibat, yaitu panitia OSN yang mengarahkan bahwa apa yang dilakukan si guru ini dalam mendampingi muridnya mengerjakan sholat itu ada resikonya. Ada risiko yang harus dia tanggung, baik kepada dirinya, ada konsekuensinya, maupun kepada peserta didiknya. Lanjut barangkali kita, Ibu Intan. Jadi lanjutannya apa lagi? Bahkan baru dua ini, dua mengenali, kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat, kemudian yang ketiga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kayaknya kurang masuk jelek. Fakta-fakta tersebut harus menjadi penting juga dalam pengambilan keputusan. Bisa juga ini para sementari yang panitia. Iya, fakta-fakta di sini kan panitia di. Iya. Ya kan yang mengambil keputusan itu adalah panitianya. Kapan dia panitia mengatakan bahwa ini boleh, tapi kalau panitia mengatakan bahwa ini tidak, itu juga harus dipertimbangkan. Iya, setuju Bu nih. Jadi bisa dijadikan fakta ya ini. Keempat, apa yang keempat Bu nih? Tunggu dulu. Pengujian benar atau salah? Pengujian benar atau salahnya di mana ini? Pengujian yang benar atau salah Kayak tidak ada benarnya di. Kecuali yang panitia OSN memberikan arahan. Inti kasus di sini yang anu. Jadi pengujian benar atau salahnya? Pengujian benar atau salahnya? Wah, barangkali ada itu. Ya, tetap ada ini pengujiannya, pengujian bahwa kepala sekolah mengarahkan agar bisa membantu murid. Di sisi lain kepala sekolah ingin siswanya mendapat juara, tapi di sisi lain kepala sekolahnya tidak menanamkan kejujuran, padahal seharusnya dia yang memberikan contoh. Benar salahnya itu nih. Iya. Terus pengujian paradigma benar dan benar, maksudnya benar dan benar paradigma yang terjadi. Artinya benar kalau begini dan benar juga kalau begini, itu benar dan benar. Artinya di situ misalnya benar kepala sekolah menginginkan. Paradigma benar dan benar adalah istilah yang merujuk pada dilema etika, yaitu situasi sulit di mana seorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral keduanya benar tapi bertentangan. Seperti itu. Benar adalah misalnya benar kepala sekolah menginginkan di sini situasinya yang guru barangkali di sini para semangat benarnya di sini gurunya mengikuti arahan dari atasan dan
benarnya juga adalah kata hatinya bahwa ini tidak boleh saya lakukan. Iya benar sekali Bani. Oke. Super. Jangan konsentrasi gimana. Balik aja. Salah juga. Bagaimana ya Bintan? Seperti itu nih? Iya, Bu. Oh. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip Ya, di sini. resolusi. Ya, apalagi yang mana ini Bintan? Aturan Prinsip resolusi. inherensi dalam logika matematika. Kesembilan ini sebenarnya harus dianu semua. Ya harus dirangkum, ada semua di dalam Ada ini. semua, iya. Karena ini Jadi pengambilan kita keputusan. tentukan mana yang 1, 2, 3 sampai 9-nya. Iya. Dicatat. Ya tema sangnya den jolo mana ai. Iya, rapatkan kelompok tani kah? Iya, iya. Den pati contoh mesa po. Ya na den tetap pembagian dompeng kepada toda na. Melakukan prinsip resolusi Ibu Nintan apa coba? Itu kusen itu paham. Bani, yang mana itu Bani? Baru tanya Bu. Resolusi. Apa Jule? Apa? Melakukan prinsip resolusi. Dengan ini jogogel. Nah, Jom. Iya tuh dulu nanti. resolusi menerapkan 3 prinsip yakni apa teh? Membuat pilihan. Jalan mana yang benar yang harus dipilih. Ya, dengan pengambilan keputusan kalau memungkinkan ambil ketiganya, tetapi jika tidak cukup salah satu saja atau 2. Apa maksudnya Ibu? Maksudnya begini, apakah bisa dilaksanakan itu perintahnya kepala sekolah untuk mendampingi murid? Kan salah satu kemudian yang kedua guru itu tetap melaksanakan perintah kepala sekolah. Kemudian yang kedua tetap bisa memberikan bimbingan kepada kan yang mana benarnya Le? Dento teh contoh mesa pa Ibu mabalo teh. Dari Jawa teh. Iya. Oke, sudah saya tampilkan kasus saya. Kasus nade Dan kasus mesa pa Ibu kutemukan tuh ada lagi kasus saya satu yang saya temukan atau ini dapat namang KTMS. iya. Mana nih ke anu Le, prinsip resolusi. Oh, prinsip resolusi itu menyediakan metode untuk menemukan hak tertinggi saat dihadapkan pada sulit. Ya, benar-benar. Berbasis tujuan, berbasis aturan, berbasis perawatan. Kebaikan paling banyak bagi orang banyak. Oh, ceritanya di sini dalam mengambil keputusan itu
apakah ceritanya dia tetap ikuti arahan kepala sekolah, ataukah tetap membiarkan muridnya untuk mengerjakan itu secara mandiri. Karena kalau dia mengikuti perintah dari kepala sekolah, maka jangka panjangnya itu pasti ada resikonya. Yang pertama itu pasti kita dicap sebagai seorang pendidik yang mengajarkan anak untuk tidak jujur. Kemudian jangka panjangnya di sini nama baik sekolah juga pasti akan Ini juga menanamkan sikap anu tuh. ya, dan yang paling jangka jujur. panjangnya sekali adalah akan tertanam dalam jiwa anak itu bahwa apapun yang saya lakukan pasti ada bantuan dari guru, tidak perlu belajar dan sebagainya karena pasti akan mendapat bantuan dari guru. Iya. Jadi tentunya anak ini tidak akan mandiri. Oke, masuk. Jadi bisa dibahas masuk itu di Iya. oke. Kelima, keenam. Nah, 7 merah ya. 7 merah. Oh, 7. Iya. Investigasi opsi trilema. Sampai sana. Dalam Investigasi solusi lain yang tak terduga. Seperti tadi itu kan artinya dia dua pikirannya akan bertentangan toh, tapi kemudian ada solusi lain yang diberikan dari panitia ini. Seandainya tidak ada teguran dari panitia, guru ini pasti tetap akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepala sekolah. Tapi karena adanya teguran dari ketua panitia, itu otomatis memberikan solusi lain yang tak terduga. Di sini ceritanya opsi trilema maksudnya. Sebelum membuat keputusan, refleksikan diri sendiri terhadap keputusan yang diambil. Jadi ceritanya ada bantuan dari orang lain, di samping dengan kata nurani kita, ada juga bantuan dari orang lain, sehingga apa yang nanti kita putuskan itu merupakan keputusan yang terbaik bagi diri kita maupun kepada orang lain. Itu maksudnya para teman. Oh iya. Jadi refleksikan dulu kepada diri sendiri. Si guru ini merasa bahwa jika saya melakukan ini, saya akan membuat sebuah keputusan yang akan berdampak buruk ke depannya. Kemudian yang kedua, ada juga bantuan dari panitia bahwa jika ini tetap dilaksanakan maka akan berisiko. Jadi dengan adanya kata hatinya ditambah dengan bantuan dari arahan tadi dari pihak orang lain, sehingga keputusan kita itu bisa menjadi lebih terarah kepada keputusan yang benar. Artinya kalau dipersenkan ini sudah ada 80% kebenaran yang akan kita lakukan. Dan 20%-nya itu berasal dari perintah kepala sekolah. Dan setelah kita mempertimbangkan hal-hal tersebut, akhirnya kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu buat keputusan. Kita akan membuat keputusan yang bulat bahwa dari kasus ini bahwa mungkin apa yang diperintahkan kepala sekolah itu salah dan bisa kita bantah dengan memberikan kita memberikan fakta-fakta bahwa jika kita ini apa yang diarahkan beliau itu tetap kita lakukan, maka akan berdampak luas tidak hanya bagi pribadi kepala sekolah, tapi nama baik kepala sekolah juga akan tercemar, nama sekolah juga akan tercemar, kemudian akan berdampak juga pada pribadi anak itu dan sebagainya. Jadi seperti tadi keputusan seperti tadi Ibu, keputusannya yaitu tidak memberikan bantuan jawaban kepada peserta OSN meskipun bertentangan dengan himbauan kepala sekolah. Iya.
Kemudian yang terakhir itu lihat lagi keputusan itu. Lalu refleksi setelah bulat apa yang kita putuskan bahwa saya tidak akan melakukan perintah kepala sekolah karena barangkali lebih banyak risikonya dibanding dengan jika saya tidak melakukannya. Direfleksikan kembali bahwa jika saya mengambil keputusan ini, apakah itu sudah benar, apakah dampaknya bagaimana, dan sebagainya, apakah dampaknya jika kepala sekolahnya berapa persen, refleksikan diri kita bahwa nanti saya bisa menjelaskan kepada Bapak kepada kepala sekolah bahwa alasan saya tidak melaksanakan perintah beliau adalah ini. Tentu kita sebagai guru juga akan sangat menjaga nama baik kepala sekolah. Jadi kita akan memberikan fakta-faktanya, kemudian memberikan pandangan-pandangan juga kepada beliau, alasan-alasan kita kenapa sampai tidak melaksanakan perintahnya. Saya yakin, jadi setelah kita yakin semua itu, kita refleksikan semua itu, baru kita mengambil keputusan yang paling tepat. Itu barangkali Bintang. Iya. Karena keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai, kebajikan, dan peraturan. Diharapkan ke depannya dalam pelaksanaan OSN menjunjung tinggi nilai kejujuran serta persiapannya lebih baik lagi ke depannya. Jadi sebelum dilaksanakan OSN, kan tidak artinya sekolah kita itu tidak hanya kita yang merasakan dampaknya, pasti keseluruhan sekolah itu sama. Jadi dalam hal ini tinggal kita bagaimana memperbaiki cara kita memberikan arahan kepada siswa, cara kita mengajarkan siswa mengerjakan soal yang benar, meskipun itu secara daring. Ada solusi, artinya ada solusinya dari keputusan yang telah kita ambil. Bagaimana Pak Resman? Iya. Ya, terus lanjut. Lah ditampilkan tuh kasus mesa. Iya, masa apa le sampah? Iya, Rite, Masawa besok. Langsung besok. Besok siang kayaknya. Besok siang. Ya mungkin bisa besok pagi kita masukkan mini kasus-kasus. Didiskusikan saja lewat tante. Ya aku tuh mabalo mau tuh kasus kak, ini nama susah. Cuma lah dicatat rampai, kita mau catat bagaimana yang ini tah, sering tabel. Oh, mau tabel apa nena? Dan bisa di download jo? Dan ku screenshot tuh. Iya. Kiringan DN doan Ibu Kilamenta make LMS. Bisa di download. No, Iya. Ya, nanti pilihannya yang itu daftar tugas di checklist, kalau ada ditulis A, kalau tidak ada ditulis tidak ada. Seperti yang pertama, situasi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, ada atau tidak ada. Nah, ada. Iya, pastinya tadi. Iya, tadi ada. Kemudian pertanyaan kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma. Sudah dijawab tadi, Le. Iya, sudah dijawab tadi. Iya. Ketiga, ada 8. Tunggu dulu. Iya, ada 8 nanti, Bu. Kemudian yang ketiga, membuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, sudah dijawab tadi. Iya. Kemudian memuat 9 langkah pengujian untuk menguji keputusan pengambilan keputusan yang baru-baru tadi. Iya. Kemudian itu yang 9 langkah Pak Rasman, bukan dipilih bahwa ini ada. Itu ke-9 langkah itu harus ada dalam kasus kita dalam pengambilan keputusan. Iya, apakah sudah menggambarkan 9 langkah tersebut? 9 langkah ya? Ya. Sudah Joka. Balo Joka kasus dia menyonggam ini susah aja.
Kemudian kelima, memuat hal-hal menarik atau tidak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Apa ulangi? Memuat hal-hal menarik atau tidak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Dem lah ko yun ale. Hal menariknya Mika pangjone na ibu to Dilema. dilemanya. Iya. Gimana le? Ah, Kemudian yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tanggal waktu. Jadi hasil penugasan tak besok masing-masing anggota diserahkan sebelum diskusi kapan le? Tenggang waktu. Ya, diserahkan di grup D. Iya. Kak Nakara Bapak ini kasusnya Mamo dan daftar Iya, checklistnya. Iya, kasusnya dengan daftar checklistnya. Iya. Iya. Jadi tadi pirtaan masalah teh. Jam berapa? Bapak. Maksudku harus bertemu dulu ini. Ya tar male more, apa mula niki? Oh siap. Kita mari lah bosku. Siap. Oke. Kemudian ketujuh, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan di forum. Nah ini maksudku disepakati tuh. Jadi perlu ada temuan. Akan melo metonena, cocok metonena. Terakhir, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Ya. Kita tepir. Sampai jam 21.15. Dapat baca. Setengah jam, Ibu. Apa kita tampil banget nih bekas mesa? Tapi kan itu pasti Eden penutupan apa Den. Pendek banget bekas mesa apa? Terus kayak uno kita Bintan. Iya. Emang kami tak kiringan Bapak Ibu? Mana ini? Dia berangkat enak. Jangan ku kiringan ke baru-baru. Tak kiringan mi Bapak dan kalau morona itu. Nah ya uno apa tuh? Tanya apa jalo? Apa yang kiringan itu? Ya ulah ami atukai. Masih. Tampilkan mi persoalan. Siap. Pak Jomi mana kasus Pak? Langsung jual tuan unta mesa. Sudah bisa terlihat Bu? Masih yang lama itu. Langsung jual tuan unta.
Sudah terlihat, Bu? Tuh lihat Iya. apa, rete apa? Mau di PN. Tidak pakai Ya, itu. Oke. Sudah muncul Mito. Pada akhir kegiatan tahun pembelajaran, sekolah mengadakan kegiatan rapat kenaikan kelas. Permasalahan yang goyang-goyang. Bicara apa ini remis oban niya. Wih, itu apa? Permasalahan yang dialami oleh Ibu Neni pada saat rapat kenaikan kelas, di mana ada salah seorang peserta didik yang bernama Pais mendapatkan nilai rapor dengan 3 nilai mata pelajaran tidak tuntas. Karenanya nilainya di bawah nilai KKM. Itu pertama, dote paradigma pertama na pakai. Ya, aturan yang berlaku untuk ketuntasan mata pelajarannya itu minimal 3 mata pelajaran tidak tuntas, maka peserta didik itu sudah diperhitungkan untuk tidak naik kelas. Itu Oke, kedua lanjut. dote. Ya, Lanjut. Dalam rapat, guru bidang studi melaporkan alasannya mengapa nilai PAIS di bawah KKM. Karena tidak pernah mengumpulkan tugas. Ini. Menurut informasi dari wali kelas, PAIS tidak mengerjakan tugas dengan alasan sepulang sekolah membantu orang tuanya menjual. Guru BK telah memanggil orang tua Pais, bahkan sudah sering mengunjungi rumah Pais, menemui orang tua dan membahas masalah yang dihadapi Pais. Ibu Neni sebagai guru berpendapat bahwa penanganan wali kelas dan guru bidang studi masih kurang, karena pada saat Pais tidak mengumpulkan tugas, tidak ada tindak lanjut dari guru bidang studi. Lanjut, kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya keputusan Dewan Guru. Di sini Ibu Neni sangat dilema karena ada laporan dari guru BK kalau anak tersebut tidak naik kelas, maka kemungkinan besar anak tersebut berhenti sekolah. Dari sisi lain ada laporan dari guru olahraga bahwa Pais adalah salah satu peserta didik yang sangat berbakat dalam bidang olahraga. Bahkan pernah memperkuat tim sepak bola sekolahnya. Oke. ya. Kalau misalnya ini dikaitkan dengan yang pertama tadi 4 paradigma apa ya? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Keadilan versus kasihan. Iya. Di sisi lain, di sini kita Adilnya. akan memberikan keadilan pada siswa tersebut, di mana kita harus memberikan kesempatan kepada siswa ini untuk tetap melanjutkan sekolah, karena alasannya di sini kan dia tidak dia ketinggalan beberapa mata pelajaran, ada 3 kalau tidak salah. Iya. Itu karena tidak adanya kesempatan untuk mengulang pelajaran di rumah akibat membantu orang tua. Di sini ada lagi lawan rasa kasihan. Iya. Di sisi lain kita juga merasa kasihan bahwa mungkin anak ini mengalami kendala itu karena dia juga harus menjalankan kewajibannya sebagai anak untuk membantu orang tua dalam mencari membantu orang tua. ekonomi keluarga lah. Iya. Mungkin seandainya dikasih kesempatan untuk belajar lebih giat lagi tanpa adanya pekerjaan lain yang membebani, mungkin anak ini akan memperoleh nilai yang lebih tidak akan ketinggalan nilai, karena kalau beberapa guru mengatakan tadi sesuai kasusnya bahwa anak ini memiliki kelebihan, meskipun kelebihannya tidak pada pengetahuan, mungkin pada keterampilan yang lain, bidang studi yang lain. Contohnya tadi dia bisa kalau olahraga, bahkan sampai mendapatkan juara. Jadi di situ lagi kita dipertentangkan bahwa setiap anak itu memiliki kompetensi masing-masing yang tentunya berbeda dari anak yang satu dengan anak yang lain. Jadi di situ lagi kita menggunakan prinsip keadilan. Iya.
Itu kalau menurut saya Pak Risma. Ya. Apa tuh kita? Nah, lanjut ke dari tiga apa sana Jo? Astagfirullah. Tiga prinsip Prinsip. dilematika. Nah, tiga prinsip dilematika yang terkandung pada kasus. Pertama satu prinsip apa namanya? Berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis hasil akhir. Ini berpikir kira-kira kalau itu adakah yang bisa relevan dengan kasusnya? Dapat berbasis akhir jontele. Dapat anu. Dapat keputusan apa? Karena Iya. Iya. pendek waktu mereka. Nah, terus Kemudian Berpikir berbasis rasa peduli le. berorientasi pada aturan yang benar. Tidak tahu aja rasa apa? Aturan yang benar. iya. Ini kan ada Berorientasi pada aturan yang benar. Ya, orientasinya ini kan di sini aturannya bahwa 3 mata pelajaran mana tadi? dan berpikir berbasis rasa peduli itu apa ya? Iya, kemudian yang terakhir berbasis rasa peduli. Itu si Kayara peduli. Rasa peduli le. Iya. Peduli yang lebih kena ini. Ada pertimbangannya. Ya ada pertimbangannya bahwa anak ini dia nabang aja tidak terlalu ada prestasi ada prestasinya yang juga lain. meskipun itu tidak pada bidang studi yang lain. Meskipun ada 3 bidang studi yang ketinggalan, tapi kan ada bidang studi lain bahkan di situ dia membawa nama baik sekolah. Iya. Kemudian kepedulian yang kedua adalah bahwa anak ini kan bukannya dia ketinggalan kelas pelajaran karena bermain saja di luar dan sebagainya atau membuat sebuah keonaran, tapi anak ini ketinggalan pelajaran karena membantu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak untuk membantu perekonomian keluarga. Dari situ muncul lagi rasa peduli kita sebagai seorang guru, empati yang tinggi. Peduli dengan apa yang terjadi kepada ya Cocam ini dia prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Iya. Rasa peduli ini yang diutamakan. Ya, konsentrasi tuh bos. Bahkan sudah sering mengunjungi rumahnya tadi. Jadi Ya. artinya faktanya di situ mengapa sampai guru ini mengatakan bahwa ada pertimbangan yang lain karena gurunya ini menyaksikan langsung apa yang terjadi pada anak ini, apa yang menjadi kendalanya dan sebagainya. Iya, mabaloto sebenarnya nanti kan. Babile. Punya balot ini tuh nena. Cuma aku kalaja Eke misalnya nah alai tahu. Sangkan susi nanti 7 lemes. Terus dia jalan mes. Den susi teh. Pasu si teh masam, undi piki mastor. Kamu bisa dikitele. Jama 2 menjauh tuh kasus toh. Undi piki mastor. Jadi TK rua iti mulai. Oke. Siap. Wah, sale bu. Oh iya cocok nih. Di Jama Jolo mi 22 toh keratu miki pilih-pilih memang itu dikaja memang jo checklistnya. Kemudian ada bakal jo taja miki berita jo sok tahu
isolata. Iya. Apa kasus? Jadi cepat pergi setor kasus. Ya, cepat register kasus. Capek nunggu Bapak. Oh, salah kapang le. Kita tuh. Maunya itu kita rajolo supaya di sini kok. Iya, mau kita tapi lete tapi madidi ke story. Bisa. Ada masalah. Oh, jangan memang checklist nanti tuh ya bintan le. Iya. Memang kami Ya, yang mana jo? Ya jo, mana kayak checklistnya ibu tuh jo. Ada atau tidak ada? Ada iya ya Mandara. Iya. Atau anu dek Pak beres memang sekarang. Dia enjoy LMS jo. Ya teh kasus. Iya teh susilalor kate kasusna. Ada. Oh jangan memang pejo tuh checklistna. Ya kita ke Batumbai. Kalau lapor sama satu jadi supaya dialih teh masa ate kasus. Madiki story. Batumbai parasnya teh to nena. Maksudku teh bukan masalah diskusi kina. Kira-kira edar kata sumpuk aja dojo kasus cuma itu misalnya. Iya le, ya kete menyamar di jam di anu. Ngimba ante itu lebar teh. Bertumpuk aja ke mesa jonena. Iya. Ya tesakan din jomale laku bolana. Bisa kena jeba ada ujak ya. Ya ada menjadi anu napi apa sana. Butuh penjelasan yang lebih detail kepada rekan-rekan bisa tangkap juga apa-apa. Artinya kata apa kita apa mani keputusan tak sebelum melakukan. Iya. Langkah-langkahnya tuh supaya sampai pada titik keputusan yang paling tepat. Jadi paling tepatnya ada UTE diputuskan nih kumabengi kesempatan TPA. Nah iya. Dengan memberikan solusi. Keputusannya ini nanti tuh. Iya di pangkal tapi sama tuanna. Nasi pangkal rampak ya na waktu di kama kerja tugasna dan tugasna apa dan sebagainya bisa kurangi waktunya untuk menjual le. Iya. Dan kemudian yang kedua ya wali kelasna karena kan keku kita peduli lalu ya. Ya, karena kan di sisi lain anak ini punya bakat. Iya, jadi John tujo bisa solusinya do juga dojo. Ya te guru, misalnya keden soat angkutanai, tukutanai kidau. Capek na taale te keputas capek te putuskan siap masuk kembali ke main room. Iya, Pak. Oh iya. Iya, Pak.